Baik, mari kita buka dalam kitab Yosua. Kitab Yosua pasal 11 ayat 1 hingga ayat 8. Kitab Yosua pasal 11 ayat 1 hingga ayat 8. Kalau sudah dapat, mari kita baca bergantian ayat firman Tuhan ini. Bagian utara Kanaan direbut. Setelah hal itu terdengar kepada Yabin, Raja Ajot, diutusnyalah orang kepada Yobab, Raja Madon, dan kepada Raja negeri Simron, kepada Raja negeri Asap, yakni raja-raja orang Kanaan di sebelah timur dan di sebelah barat, orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Yebus di pegunungan, dan orang Hewi di kaki gunung Hermon di tanah Mispa. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, banyak rakyat seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Raja-raja ini bersekutu dan datang berkemah bersama-sama dekat mata air Merom untuk memerangi orang Israel. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, janganlah takut menghadapi mereka, sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati tebus semuanya kepada orang Israel. Kuda mereka adalah kamu tugas, dan kereta mereka adalah kamu kasih. Lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka dengan tiba-tiba dekat mata air Merom dan menyerbu mereka. Dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai Sidon dan sampai Miserotani dan sampai lembah Mispa yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dikejar, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dikalahkan. Ya, sampai situ saja. Ya. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita belajar tentang yang sedikit mengalahkan yang banyak. Ya, yang sedikit mengalahkan yang banyak. Tentu ini sebuah sebuah yang tidak wajar. Biasanya yang banyak itu yang menang, yang sedikit itu yang kalah di dalam sebuah peperangan. Tapi kita melihat sebuah peperangan yang luar biasa antara raja-raja yang ada di sebelah kanan utara. Kalau kita melihat di situ ada kurang lebih 9 raja. 9 raja kurang lebih. Dan kita lihat juga suku bangsa, ada kurang lebih 5 suku bangsa melawan umat Israel. Kita tahu umat Israel hanya satu saja melawan 9 raja kerajaan, dan ada 5 suku bangsa kurang lebih. Ya. Jadi peperangan yang sebenarnya tidak seimbang. Peperangan yang tidak seimbang dengan jumlah yang ada. Bahkan Alkitab mengatakan mereka banyak sekali. Kemudian keluarlah raja-raja ini bersama-sama semua tentaranya, amat banyak
seperti pasir di tepi laut banyaknya, beserta sangat banyak kuda dan kereta. Jadi tentara yang dihadapi oleh umat Israel itu amat banyak, seperti pasir di laut. Ya. Ini menggambarkan bahwa kumpulan itu tidak bisa lagi dihitung atau sudah terlalu banyak untuk bisa dihitung. Jadi tentara musuh itu sudah terlalu banyak untuk bisa dihitung. Nah, kemudian bukan hanya dari sisi banyaknya tentara musuh, tapi juga dari sisi peralatan perang. Kita tahu peralatan perang sangat penting. Kalau bom melawan pedang, tentu bom yang menang ya. Senjata mesin yang sekali diputar bisa berapa biji keluar pelurunya, melawan pistol yang hanya satu, ya tidak seimbang. Ya. Kita lihat peralatan perang mereka juga sangat banyak sekali dan sangat canggih lah dalam zaman itu. Karena dikatakan kuda mereka begitu banyak, amat banyak kuda yang mereka miliki. Kita tahu kuda menjadi senjata andalan di dalam perang masa lalu, atau perang dengan tangan, perang dengan alat-alat tradisional yang ada pada masa lalu. Ini bukan berbicara 1000 tahun yang lalu, ini berbicara 2000-3000 tahun yang lalu. Jadi alat-alat perang itu belum ada bom, belum ada itu granat, belum ada itu senjata mesin dan seterusnya. Jadi kuda menjadi andalan dalam peperangan. Kuda dipakai untuk berperang. Tentu ketika melawan musuh yang satu pakai kuda, satu pakai tangan, ya kemungkinan besar yang pakai kuda yang menang. Ya, karena larinya kencang, pakai kuda sepak saja sudah bisa menjadi persoalan kan? Nah, jadi tidak segam apa. Kemudian bukan hanya kuda peralatan perang itu, mereka juga memiliki peralatan perang, yaitu kereta. Ya, mungkin kereta yang ditarik oleh kuda. Ya, gitu ya kan. Zaman dulu kan kita lihat di perang-perang masa lalu itu kan gitu. Ada kereta yang ditarik dengan kuda atau bentuk kereta perang yang lebih lemah. Dan kereta-kereta kuda ini sangat ya boleh katakan tercanggih lagi lah dalam peperangan. Senjata tercanggih zaman itu pakai kereta. Makanya kalau kita lihat di film-film itu kan, biasanya yang duduk di kereta-kereta perang itu adalah para panglimanya, kaptennya, atau pemimpin-pemimpin perang itu. Ya, biasa mereka lah yang duduk di sana dan mereka lah yang berdiri di situ, ya, mengendarai kereta itu sendiri. Dikatakan sangat banyak, kuda sudah sangat banyak, kereta sangat banyak, manusianya juga sangat banyak, tentaranya juga sangat banyak, bahkan seperti pasir di lautan itu, rakyat yang ada itu. Nah, sekarang
Yosua dengan tentara Yosua yang ada, umat Israel tidak seimbang, jauh sekali. Kita tahu umat Israel baru keluar dari tanah Mesir, tidak lama, ya memang berkeliling-keliling dan banyak mati juga di padang gurun, ya kan? Belum berbentuk kerajaan, masih ya berbentuk sebuah kelompok yang keluar dari tanah Mesir. Kemudian kita melihat juga bahwa bangsa Israel baru mengalahkan merebut Yeriko, merebut Ai, merebut yang 5 kerajaan yang dikalahkan itu. Tentu secara logika juga mungkin ada yang mati juga dalam peperangan, gitu. Nah itu secara logikanya lah. Nah, jadi kalau dibilang jumlah ya sangat tak masuk di akal lah untuk melawan tentara yang jumlahnya seperti pasir di lautan itu. Gak mungkin menang. Tidak ada teorinya bisa menang. Ya, kalau mungkin zaman sekarang sih bisa lah. Ada pesawat, ada helikopter, ada bom, dan sebagainya. Tapi kalau zaman sekarang, zaman dulu tidak ada barang-barang itu. Nah, tapi kita melihat tentara umat Israel bisa mengalahkan tentara yang sangat amat banyak ini. Ya. Sekarang apa kuncinya? Sehingga mereka bisa menang. Mengapa mereka bisa menang dengan bermodalkan sedikit lalu mereka menang? Apa karena mereka bisa memiliki ilmu apa atau punya ilmu bela diri yang luar biasa dan sebagainya? Enggak ada. Tidak sempat mereka belajar itu mungkin. Ya. Tapi mereka bisa mengalahkan tentara yang sangat besar itu. Mengapa? Kita lihat di ayat ke-6. Lalu Tuhan berkata kepada Yosua, apa? Janganlah takut menghadapi mereka. Rupanya kunci pertama ada pada mental daripada Yosua dan tentara-tentaranya tentunya, yaitu jangan takut. Rupanya kunci pertama adalah jangan takut. Jangan takut. Ya. Memang orang yang berperang itu harus mempunyai mental jangan takut. Jangan takut. Nah, Yosua dan tentara, Yosua dikatakan oleh Tuhan, janganlah takut menghadapi mereka. Rupanya kunci kemenangan yang pertama adalah jangan takut dulu. Kemudian yang kedua kita lihat di situ dikatakan sebab besok kira-kira waktu ini aku menyerahkan mereka mati terbunuh semuanya kepada orang Israel. Rupanya yang kedua adalah mereka mengikuti waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Kairosnya Tuhan. Ada kata besok hari aku akan menyerahkan mereka terbunuh
7 dikatakan, lalu Yosua dengan seluruh tentaranya mendatangi mereka. Kapan? Besok hari. Mereka dengan tiba-tiba. Jadi tiba-tiba besok hari, dalam kondisi tiba-tiba. Ya, tiba-tiba. Padahal kalau kita melihat juga sebenarnya musuh ini juga sudah siap perang sebenarnya. Mereka datang berkemah, sebenarnya mereka sudah siap perang melawan Israel. Jadi umat Israel itu datang tiba-tiba. Tidak ada pemberitahuan bahwa akan perang dan sebagainya. Jadi tidak ada tanda-tanda dan sebagainya. Dan mereka tiba-tiba besok datang dan berperang melawan musuh-musuh mereka. Ini strategi yang Tuhan berikan pada mereka, yaitu besok waktunya kalian akan mengalahkan musuh-musuh. Besok saya akan serahkan mereka kepada kalian semua. Jadi umat Israel ikut. Apa waktunya tuh? Mereka berperang sesuai dengan waktunya tuh, waktunya Tuhan. Mereka tidak menunda-nunda. Mereka juga tidak cepat-cepat. Tidak. Tapi mereka ikuti waktunya tuh Tuhan. Mereka tidak cepat-cepat, tapi mereka juga tidak menunda-nunda. Tapi mereka ikuti waktu Tuhan. Nah, inilah yang menyebabkan umat Israel bisa mengalahkan musuh. Karena mereka itu mengikuti waktu Tuhan. Saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan, kadang-kadang hidup kita itu ingin cepat-cepat, ya, instan. Kalau mau kaya, ingin cepat-cepat. Mau dapat jodoh, ingin cepat-cepat. Mau segala sesuatu, ingin cepat-cepat. Kadang-kadang. Tapi juga ada yang lambat-lambat. Ya, istilah orang itu, ular sudah lewat, baru ambil kayu pangkung ular. Ularnya sudah lari. Ular lari dulu. Ularnya sudah lari. Baru mau ambil kayu. Kedua ekstrem ini kita berada di mana? Gitu kan? Kita berada di mana? Apakah kita mau cepet-cepet? Apa kita mau lambat-lambat? Mana yang kita pilih? Tentu dua-duanya kita tidak pilih. Ya kan? Yang kita pilih adalah mengikuti waktu Tuhan. Mengikuti waktunya Tuhan dalam hidup ini. Berserah kepada waktunya Tuhan. Ya, berserah pada waktunya Tuhan. Tidak juga cepat-cepat, tidak juga lambat-lambat, tapi serahkan ke dalam waktunya Tuhan dalam hidup ini. Amin. Praise the Lord. Umat Israel bisa mengalahkan musuhnya karena mereka berperang menurut waktunya Tuhan. Tidak juga cepat-cepat, tidak juga lambat-lambat, tapi mengikuti petunjuk Tuhan. Kapan? Besok. Lalu mereka bergerak ke besok secara tiba-tiba.
Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa mereka bisa mengalahkan musuh-musuh mereka? Karena mereka berperang menurut waktunya Tuhan. Kemudian selanjutnya di ayat ke-8 dikatakan, dan Tuhan menyerahkan mereka kepada orang Israel. Mereka dikalahkan dan dikejar sampai ke Sidon besar, dan sampai Mirefot Maim, dan sampai lembah Misbah yang di sebelah timur. Demikianlah mereka dihancurkan, sehingga tidak seorang pun dari mereka yang dibiarkan lolos. Jadi Tuhan memberi kemenangan bagi mereka. Itulah mengapa mereka bisa menang, karena Tuhan yang memberikan mereka kemenangan. Walaupun secara manusiawi mereka sangat banyak, musuh begitu luar biasa, tapi kita lihat bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan bilang menang, maka menang. Memang di sini tidak dicatat bagaimana cara peperangan itu atau jalannya perang itu bagaimana. Tapi tentu di dalamnya Tuhan bekerja melalui tentara-tentara Israel. Ya, mereka bisa mengalahkan tentara yang boleh dikatakan seperti pasir di laut ini. Aneh kan? Makanya Alkitab ada yang mengatakan satu tentara Israel bisa mengejar 1000 orang tentara musuh. Ya, tentara Israel satu bisa mengejar 1000 musuh. Bayangin, saudara. Bisa. Ini sebuah kemustahilan yang terjadi. Kemustahilan yang terjadi, mujizat Tuhan yang terjadi terhadap umat Israel. Satu orang bisa mengejar 1000 musuh. Mungkin yang di Yeriko itu karena Yeriko sudah kalah banget, sudah belum perang aja sudah ketakutan. Umat Israel tinggal masuk ke tanah atau ke kota Yeriko lalu membunuh. Itu orang sudah kalah kok. Temboknya jatuh, mereka sudah gemetaran, sudah ketakutan. Ini tidak. Mereka dalam kondisi prima. Si Yobab ini dalam kondisi prima. Si Yabin ini dalam kondisi prima. Karena apa? Mereka dalam kondisi banyak. Orang dalam kondisi banyak kan percaya diri kan? Mereka bukan dalam kondisi semangat yang kalah, semangat yang takut. Justru mereka datang mau melawan umat Israel. Tentu mereka membawa semangat kemenangan. Apalagi sampai 9 kerajaan. Mereka pasti semangat mereka akan menang. Tapi ketika praktek peperangan terjadi, umat Israel mengalahkan mereka. Satu orang bisa mengejar 1000 orang. Itu bagian lain dijelaskan bahwa umat Israel punya tentara yang bisa seperti itu. Kenapa? Kenapa bisa? Karena Tuhan sedang berperang memakai mereka. Tuhan sedang memberkati mereka. Bayangin 1000
Joni mampu lawan berapa orang? Gitu kan? Jason mampu lawan berapa orang? Mungkin 1 mampu lah, 2. Mungkin sudah keuyuhan kan? 3, 10, 100. Wah, kalau 100 udah angkat tangan kita lah. 1000, apalagi ya. Udah tinggal dikeroyok aja kan. Gitu. Tapi umat Israel walaupun sedikit, mereka bisa mengalahkan musuh. Memang secara tiba-tiba mungkin persiapan musuh kurang, tapi kita juga tahu mereka sebenarnya dalam kondisi siap perang juga. Nah, kita lihat mengapa umat Tuhan bisa mengalahkan musuh mereka. Karena Tuhan berperang melawan musuh-musuh mereka. Tuhan memakai mereka. Tuhan memberkati mereka. Terakhir di ayat 15 kita baca 1, 2, 3. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa hambanya itu, demikianlah diperintahkan Musa kepada Yosua. Dan seperti itulah yang dilakukan Yosua. Tidak ada sesuatu yang diabaikannya dari segala yang diperintahkan Tuhan kepadamu Musa. Terakhir adalah Yosua melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan. Inilah yang membuat mereka diberkati, karena Yosua melakukan perintah Tuhan. Firman Tuhan. Jadi saudara, kalau kita sebagai anak Tuhan, kalau kita melakukan perintah Tuhan, jangan takut. Tuhan pasti membela kita. Kalau kita melakukan firman Tuhan dalam hidup ini, pasti Tuhan akan bela kita. Amin. Ya. Yang takutnya adalah kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Tapi kalau kita melakukan firman Tuhan, Tuhan ada di pihak. Nah, itulah yang dilakukan. Itulah yang menyebabkan mengapa Yosua bersama dengan tentara bisa mengalahkan musuh yang begitu besar. Karena Yosua melaksanakan perintah-perintah firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita berdoa. Nanti Jason buka kita dalam, menutup kita dalam.